Skui berbisnis bestie, cuan cuan cuan. Sama saya Ais dengan seri pertama Skui berbisnis bestie, cuan cuan cuan. Jadi hari ini kita kedatangan narasumbernya pastinya worthy, masih muda juga, daya juangnya juga tinggi dan pastinya semangatnya tinggi. Ya nggak sih Mbak? Ya kan? Oke. Jadi ibunya ini punya usaha di bidang fashion ya Mbak. Namanya itu adalah SN Hijab BJM. Langsung kita sapa aja. Halo Mbak Siti. Halo Mbak Ais, makasih ya udah ngundang aku ke sini. Iya Mbak Siti tuh salah satu worthy yang punya usaha yang kalau nggak salah itu omsetnya udah wow banget nggak sih Mbak? Oh ya, sebelum ke situ mau tanya kabar Baru deh. Mbak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat banget Mbak. Sehat. Mbak Ais gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mbak boleh Mbak perkenalan dulu Mbak. Mbak asalnya dari mana nih? Terus umurnya berapa? Siapa tahu jadi terinspirasi kan kita. Terus dah gitu jomblo apa enggak? Enggak. Monggo Mbak, monggo. Iya, makasih Mbak Ais kesempatannya. Jadi kenalin dulu, nama aku Siti Nurdianti. Biasanya teman-teman panggil Dian. Nah, sekarang tinggalnya di Banjarmasin, umur 25 tahun, dari Prodi Magister Sejarah, angkatan 2001-2022, angkatan genap ini. Dan sekarang sambil kuliah, sambil usaha jualan fashion muslim, khususnya di jualan hijab. Itu sih Mbak. Siap. Kenalan singkatnya. Mantul. Mbak, aku mau nanya nih Mbak. Aku tuh udah baca-baca nih cerita Mbak. Katanya Mbak itu bangun bisnis di tengah-tengah Mbak ngerjain skripsi. Aku kayak keren gitu Mbak. Keren sih, kayak emes gitu. Gila bisa ya orang gitu tengah-tengah skripsi. Biasanya orang-orang tuh pada fokus ngerjain skripsi, ini bisa ngebangun bisnis gitu. Mbak boleh ceritain gak Mbak latar belakang Mbak bisa muncul ide bisnis itu, dan kerennya lagi masih bertahan gitu Mbak. Silakan dijawab Mbak. Oke. Jadi ceritanya itu dimulai dari 2 tahun lalu, tepatnya itu November 2019. Sebenarnya aku tuh ngerjain skripsi udah dari tahun 2018. Jadi kayak udah lama ngerjain skripsi nggak selesai-selesai karena masalahnya cukup banyak waktu itu. Akhirnya karena bosen gitu kan, bingung mau ngapain lagi gitu. Ya udah akhirnya kepikiran buat usaha aja. Tapi sebenarnya itu juga awalnya nggak kepikiran sama sekali. Karena waktu itu suatu hari aku tuh lagi cari jilbab. Nah, terus ketemu satu jilbab yang bagus banget di Banjarmasin. Itu tuh jilbab yang inget aku tuh Mama yang Miracle Plain. Jadi bahannya tuh bagus gitu. Terus suatu hari aku mau cari lagi jilbab itu, loh kok nggak ada gitu. Di toko itu udah nggak ada. Terus aku cari lagi di mana-mana di Banjarmasin kok nggak ketemu gitu. Jadi ya udah kepikiran buat coba cari lewat Shopee, beli online. Ya udah terus beli banyak sekalian, 10 lembar, jadi cuma 10 lembar aja awalnya. Dari situlah langsung nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba berlanjut sampai sekarang bertahun-tahun gitu. Awalnya dari mulai... Jadi kenapa Mbak? Lanjut dulu Mbak, lanjut. Jadi awalnya sih modalnya nggak banyak ya, cuma 168.000, dan itu sebenarnya dibilang niat banget, di planning banget buat bisnis juga enggak gitu. Pertama itu tadi karena aku tuh nyari sesuatu tapi nggak ada, dan aduh Mbak, sorry Mbak nanti diedit ya. Iya siap. Okay. Jadi itu awalnya aku nyari jilbab di Banjarmasin nggak ada, terus ya udah aku coba cari online. Terus pas aku beli 10 lembar itu, aku tawarin ke temen deketku, aku datang ke kos dia, sama dia tuh dibantuin gitu, ditawarin ke teman-temannya yang lain. Jadi pada hari itu juga ketika produknya datang itu langsung balik modal. Nah langsung lah habis itu aku kayak ketagihan beli lagi gitu. Jadi dari duit yang nggak sampai 200.000 itu aku puterin gitu. Oh itu ya dan nggak tahu aja gimana sampai sekarang bisa berkembang sejauh ini gitu. Produknya di belakang itu ya Mbak? Kenapa? Produknya
Ada juga kecamatan. Produknya ada di sebelah sih sebenarnya. Oh, itu kelihatan. Di sini ada sebagian, tapi ada Berarti di sebelah awal sana. mulanya itu Positi itu nggak sengaja ya Mbak ya. Terus Iya, awalnya nggak sengaja. terus Tapi sebenarnya pikiran untuk bisnis itu udah lama gitu. Karena kan aku waktu itu umur berapa ya Mbak? Umur 23 ya, 2 tahun yang lalu. 23 itu kan umur dimana kita tuh mulai mikir untuk bertanggung jawab ya, menghidupi diri sendiri gitu. Maksudnya udah skripsian, kuliah nggak lulus, mau minta duit sama orang tua juga udah malu gitu kan. quarter life Jadinya crisis gimana ya sih Mbak. biar bisa tetap hidup gitu. Iya benar-benar. Ya gitu, jadi dan nggak sengaja aja nemuin satu produk itu, dan ternyata setelah konsisten dijalani hasilnya bisa lumayan banget gitu. Mantul sih Mbak. Nah Mbak, Iya. bahkan mulai dari November 2019 berarti usaha Mbak ini kena ini Mbak, kena pandemi ya? Iya, Berarti omsetnya turun nggak, benar-benar. Mbak? Penjualannya naik turun gitu, nggak Mbak? Enggak sih, justru malah pandemi itu naik Mbak. Jadi Oh, karena iya. awalnya itu kan aku jualan offline ya, karena cuman sedikit ya, cuman 10 lembar. Nah abis itu lama-kelamaan kan kayaknya aku nggak bisa deh jualan kalau misalnya mau jualannya mau terus berlanjut, nggak bisa nih jualannya cuma ke teman doang kan. Iya. Jadi aku coba waktu itu jualan ke Facebook Marketplace. Nah di Facebook Marketplace itu nggak nyangka ternyata rame banget yang beli gitu, iya. sampai bahkan kurang-kurang stoknya gitu. Jadi ya waktu itu kan mulainya di kos-kosan yang nggak punya toko. Sampai sekarang sebenarnya Mbak aku masih jualannya di kos-kosan, nggak punya toko juga gitu. Iya. Jadi banyak pelanggan-pelanggan yang mau datang ke kos-kosan aku yang cuma sepetak jadi satu sama tempat tidur gitu. Jadi kadang ya malu, tapi ya udahlah gitu. Iya. Ya udah dinikmati aja prosesnya gitu. Mbak, Jadi ya mau tanya. gitu sih. Mbak pernah Ah. ngerasa jenuh nggak Mbak pas jualan? Nah motivasi Mbak biar nggak jenuh itu apa Mbak? Jenuh tuh pasti sih Mbak. Soalnya kan kadang kita terjebak sama rutinitas ya. Setiap hari packing, balesi pesan, belum lagi ketemu pelanggan-pelanggan yang kadang nyebelin gitu kan. Iya. Motivasi aku itu justru dari orang-orang terdekat aku di lingkungan sekitar aku. Misalnya itu tadi aku punya pelanggan yang setia banget dari aku tuh di kos-kosan lama sampai pindah ke kos-kosan baru, dia tuh tetap datang gitu, tetap beli. Terus juga ada reseller gitu yang kadang tuh belinya nggak banyak, karena kan aku nyetok barangnya juga nggak banyak ya. Jadi kadang dia cuma beli 1 atau 2 atau 3 gitu. Tapi rutin, misalnya kayak setiap minggu, hampir setiap hari itu dia itu ada beli gitu. Jadi kayak ngelihat semangat mereka untuk untuk belanja di tempat aku, jadi itu bikin motivasi. Terus juga misalnya karena sekarang aku kan jualannya lewat Shopee juga, kadang ada mas-mas kurir gitu kan. Mas-mas kurir ini mereka juga kayak setiap hari tuh mau ngambilin barang dari aku, dan meskipun cuma sehari tuh 1 paket, hujan-hujan, gerimis-gerimis tetap diambilin. Jadi kayak ngelihat mereka tuh wah kok mereka tuh sebegitunya ya ngedukung aku gitu. Terus juga aku kebetulan sekarang juga udah ada teman kerja kan, tim kerja gitu, dan dia tuh mau setiap hari datang ke tempat aku, ke kos-kosan aku buat bantuin foto produk, bikin konten gitu, bantuin balesin pesan gitu. Maksudnya wow, orang-orang di sekitar aku tuh begitu luar biasanya loh mendukung aku dan mau menggantungkan hidup juga dari usaha ini. Jadi itu sih yang bikin aku bakal harus kerja lebih giat lagi gitu. Biar misalnya Mas Kurir yang tadinya cuma ngambil 1, pokoknya bulan depan gimana caranya biar bisa ngambil lebih banyak lagi gitu. Biar nggak sia-sia nih dia kesini gitu. Terus itu sih lebih ke orang-orang di sekitar aku yang mendukung sedemikian rupa. Iya. Nah nih Mbak, kan aku juga kebetulan bisnis juga Mbak, ada usaha juga. Nah kita tahu kan Mbak, pasti setiap penjualan itu ada naik turunnya. Terus kita juga jenuh kan Mbak, ada satu titik kita jenuh. Nah gimana sih Mbak, apa yang Mbak mau sampaikan untuk teman-teman yang mau memulai bisnis gitu Mbak? Apa motivasinya gitu? Jangan sampai takut sama yang hal-hal kayak gitu tuh. Apa yang mau Mbak sampaikan? Iya, banyak banget ya teman-teman yang selalu ngeluh juga ke aku. Maksudnya bukan ngeluh sih, curhat gitu, pengen bisnis tapi takut gitu, tapi gini, tapi gitu, kayak banyak banget seolah-olah tuh hambatan yang ada di depan mata dia gitu. Ya emang pertama harus di breakdown dulu, yang bikin dia ragu itu apa sih gitu.
kalau misalnya mungkin masalah uang, atau misalnya kalau dia seorang kepala keluarga misalnya, dengan uang yang seadanya itu bakal berdampak dengan keluarganya, ya gimana caranya, mungkin dia harus komunikasi sama keluarganya gitu. Intinya kayak setiap orang tuh punya hambatan yang beda-beda gitu. Temuin dulu masalahnya apa, terus dicari solusinya. Dan kalau emang dia bener-bener nggak yakin, nggak mau ngambil resiko itu, ya menurut aku nggak usah usaha aja gitu. Karena ketika sudah usaha Mbak, ketika kita tuh udah bener-bener ngejalanin itu, energi kita tuh bakal tersedot sepenuhnya gitu. Beda kalau misalnya kita udah kerja sama orang. Kita kerja sama orang tuh ya udah misalnya kerja sampai jam 5 selesai, pulang. Ya udah, kita nggak ada pikiran apa-apa kan. Tapi ketika kita tuh udah bisnis, kayaknya hampir 24 jam hidup kita tuh habis buat mikirin usaha itu, gimana caranya biar berkembang, gimana caranya biar ya lebih baik lagi gitu. Jadi emang apa ya, awalnya kalau mau bisnis itu awalnya emang kalau coba-cobanya tuh gampang, modal mungkin juga nggak perlu banyak gitu loh, tapi harus konsisten. Menurut aku kalau mulainya itu gampang banget. Kalau menurut aku mulai bisnis itu gampang banget, tinggal jalanin aja gitu. Nah cuman kedepannya kalau udah besar, nah itu emang perlu komitmen yang lebih biasa lagi, dan perlu support system yang lebih besar lagi gitu. Oke Mbak, itu sih jadi buat Wardi nih Mbak. Menurut Mbak Siti, kira-kira penting gak sih Mbak kita sebagai Wardi harus bisa memulai bisnis sendiri? Penting nggak Mbak? Gimana Mbak maksudnya? Jadi kira-kira penting nggak Mbak kita sebagai awardee harus bisa memulai bisnis sendiri gitu? Penting nggak penting ya kalau menurut aku. Sebenarnya kalau dibilang bisnis atau usaha itu kan bukan sebuah kewajiban gitu. Kita nggak bisnis juga nggak dosa gitu. Ada banyak cara untuk mendapatkan sumber penghasilan. Nah cuman ketika kita mau berbisnis ya jelas lebih bagus lagi gitu. Apalagi kalau kita udah punya ilmunya gitu. Jadi kita ini kan beruntung banget udah dapet bantuannya setiap bulan per 3 bulan sekali gitu dari LPDP gitu. Nah kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk menjadi berlipat ganda, kenapa enggak? Jadi gini, aku mau cerita sedikit ya. Aku kan mulai bisnis ini juga modalnya kan nggak banyak, terus juga dengan ilmu bisnis yang minim. Jadi di tahun pertama aku usaha itu sebenarnya banyak teman-teman yang kayak ngerasa ini kayaknya bisnis ini punya potensi yang besar. Terus mereka tuh kayak pengen nambahin modal gitu loh Mbak, kayak pengen investasi. Bahkan orang tua aku juga gitu, kayak kamu ku tambahin ya modalnya segini. Tapi aku selalu nolak gitu loh. Aku selalu nolak dengan alasan aku ngerasa belum mampu, ilmu bisnis aku tuh belum cukup untuk mengelola uang sebanyak itu gitu. Nah jadi kayak aku tuh biarin aja dia jalan pelan-pelan, untungnya sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting fondasi usahanya itu, ilmu bisnisnya itu udah kuat. Nah ketika tahun kedua ini kan dapat dana dapat ini kan uang LPDP kan, yang pertama waktu itu bulan Februari kalau nggak salah, itu kan yang LA sama BA kan cair ya Mbak. Nah sebenarnya ketika uang itu cair itu lebih dari separuh itu aku pakai buat ini, nambahin nyuntik modal usaha gitu. Jadi cuma nggak sampai 1/4 yang sisa itu aku pegang. Jadi akhirnya itu dana itu aku pakai juga buat suntik modal, dan alhamdulillah ternyata ya jadi ini sangat membantu sekali di usaha ini gitu. Apalagi deket Lebaran kan, jadi kayak buat nyetok selama Ramadan ini gitu. Jadi ada bagusnya sih, kayak kita tuh berbisnis juga bagus gitu. Tapi memang harus yakin dulu dan harus punya ilmunya. Kalau misalnya teman-teman cuma coba-coba doang, ya kadang teman-teman harus berani ngambil resiko buat kehilangan gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya teman-teman udah punya udah punya rencana yang bagus, ya dijalanin aja gitu. Kesannya nggak rugi sama sekali, bahkan bisa lebih berlipat ganda lagi gitu. Oke Mbak, ini itu sih Mbak. Terakhir nih Mbak, sebenarnya penting nggak sih Mbak buat kita cari motivasi, atau motivasi itu datang sendiri buat kita bisnis Mbak? Kalau aku datang sendiri sih Mbak, kayak nggak pernah aku tuh nyari, tapi kadang yang ngelihat itu tadi sesuatu di sekitar kita, misalnya ngelihat kesungguhan teman kita yang dia itu kok mau-maunya sih bantuin kita, yang
yang kayak gini gitu. Kita nggak punya modal apa-apa, tapi dia mau support bantu, terus ya pasangan kita gitu. Terus itu tadi sih pelanggan kita. Terus aku jadi kayak kalau misalnya aku berhenti nanti mereka gimana, jadi lebih ke situ sih motivasinya. Oke, berarti harus yakin. Kalau udah yakin, udah gasin aja bisnis gitu ya, Mbak? Iya. Oke, siap. Jadi kalau misalnya mikirnya cuma buat diri sendiri sih ya udah, sebenarnya kita nggak usah capek-capek kayak gini juga. Di LPDP juga udah ngejamin buat kita hidup sampai 2 tahun. Tapi kayak kan kita nggak bisa kalau cuma hidup buat diri sendiri. Betul. Nah, Mbak, apa ya? Aku penasaran Mbak jual apa aja ya, Mbak? Jilbab. Ya. Jilbab aja. Jilbab sih Mbak, untuk jilbab dan seperangkat aksesorisnya kayak kaos kaki, inner, jempol kayak gitu. Sebenarnya bisikan-bisikan gaib itu selalu ada Mbak. Misalnya baju apa ya? gitu ya. Kadang itu kayak ngerasa nggak cukup gitu loh Mbak. Misalnya jualan jilbab untungnya cuma 10 sampai berapa ribu gitu, kayak dikit banget. Kapan kayanya nih? Gitu. Jadi kayaknya coba deh jualan itu, kayaknya bagus deh. Coba jualan itu kayaknya untungnya lebih besar. Kayak jualan itu lebih menguntungkan. Jadi sebenarnya bisikan-bisikan itu ada terus. Nah, cuman aku tuh ngerasa untuk merasa untuk cukup dulu gitu, cukup di jilbab dulu. Karena di jilbab itu masih banyak yang sebenarnya bisa dieksplor gitu, kayak masing-masing segmen itu punya punya produk jilbab yang berbeda juga gitu. Jadi pengen sih Mbak ke depan usaha yang lain gitu, tapi untuk sementara ya ini kayak jadi tempat belajar aku gitu, si produk jilbab ini gitu, untuk belajar bisnis. Cuman kedepannya mungkin bakal nambah lagi, kapannya itu belum tahu gitu, karena belum bikin kayak standar aku merasa cukup di jilbab ini belum ada gitu. Cuman untuk sekarang mau fokus di jilbab dulu. Nah Mbak, yang mau beli jilbab Mbak, alamatnya mana nih? Di sini ya? Alamatnya apa? Yang mau beli jilbab silahkan di Shopee SN Hijab BJM, terus di IG-nya IG SN Hijab BJM juga. Kalau mau ke tempat langsung ya boleh, tapi janjian dulu. Oke. Di Banjar. Itu ya buat teman-teman. Di sini juga. Jadi yang mau belanja jilbab, pasti jilbabnya kualitasnya keren-keren, langsung aja ke SN Hijab BJM. Nah Mbak, karena durasi kita udah hampir habis nih ya. Jadi terakhir deh pesan buat temen-temen Wardi ya khususnya untuk memulai bisnis biar nggak takut, biar dapat motivasi, gimana Mbak? Terakhir, singkat, padat, jelas. Saran aku sih teman-teman nggak usah ragu sih buat mulai bisnis gitu. Kalau ragu ya nggak usah coba-coba lah. Nanti kalau coba-coba jatuhnya keenakan kayak aku. Itu aja sih Mbak. Oke deh. Oke, makasih maaf banyak ya kalau ada salah dan hilaf. Iya Mbak, aku juga mohon maaf ya kalau misalnya kata-kata aku dan Mbak Siti yang kurang baik ya Mbak ya. Oke Mbak Siti, kurang jelas ya Mbak ya. Makasih banyak Mbak Siti udah mau menyempatkan waktu ya. Ya Allah, ini kita akhirnya ketemu udah sekian lama janjian gitu. Oke Mbak Siti, makasih. Semoga apa yang Mbak Siti ceritakan tadi bisa membuat teman-teman dan Awardi termotivasi untuk mulai bisnis. Oke Mbak. Oke, Mbak boleh ikutin jargon kita. Mau ikut nggak Mbak? Apa? Jargon kita cuanisasi serich. Cuan gitu. Ya Mbak, 1, 2, 3. Cuanisasi seri. Cuan. Ya, dadah Mbak Siti. Mbak. Makasih teman-teman. Dadah. Jangan lupa Mbak like, subscribe dan komen. Makasih Mbak, dadah.